Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini, Ibu akan share bagaimana melakukan analisis Markov atau Markov analysis atau Markov chain analysis dengan berbantuan software POMQM versi 5.2. Ibu harap Ananda sudah menginstal semua software ini, karena sebetulnya software ini lebih banyaknya buat pemrograman linier, kemudian riset operasi, teori antrian, dan ada satu fiturnya yang menunjang Markov analysis. Baik, langsung saja Ibu share PPT-nya. Oke, jadi di sini adalah penggunaan software POMQM 5.2 for Windows dalam Markov analysis. Mungkin sebelum kita masuk ke softwarenya, kita perlu kenalan dulu nih sama software POMQM 5.2 for Windows-nya, yang mana diharapkan dengan adanya software ini akan memudahkan Ananda untuk studi kasus atau case-based learning, dan eh, diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran capable mark dalam proses stokastik ini lebih mudah dengan bantuan software ini, walaupun ini hanya satu materi saja yang bisa menggunakan software ini, karena dalam dalam perkuliahan kita nanti ada Markov analysis yang ini ya garis besarnya ya, kemudian simulasi Monte Carlo, kemudian proses Poisson, mungkin ada gerak Brown atau Brownian motion, dan hanya untuk POMQM ini hanya Markov analysis, dan di akhir mungkin bisa kita kalau memungkinkan kita berikan pengayaan materi tentang teori antrian, karena kemarin mata kuliahnya tidak kebuka, jadi itu adalah bagian dari proses stokastik juga, jadi bisa nanti kita bahas juga, yang mana teori antrian ini sendiri bisa menggunakan POMQM juga ya Ananda. Oke, software POMQM for Windows versi 5.2 adalah alat bantu komputasi yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran dan penerapan metode kuantitatif dalam bidang Operations Management dan Quantitative Methods. POM sendiri merupakan singkatan dari Production and Operation Management, sedangkan QM merujuk pada Quantitative Methods. Dan software ini banyak digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan praktisi untuk menyelesaikan berbagai persoalan manajemen operasional secara efisien dan akurat tanpa harus melakukan perhitungan manual yang kompleks. Dan POMQM 5.2 ini menyediakan berbagai modul analisis seperti linear programming, CPM, kemudian decision analysis, forecasting, inventory model, termasuk EOQ, transportation and assignment problem, serta statistical quality control. Jadi pengendalian mutu statistik juga bisa dengan POMQM, yang mana setiap modul dilengkapi dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, memungkinkan pengguna untuk memasukkan data, memilih metode analisis, dan langsung mendapatkan hasil dalam bentuk tabel, grafik, atau laporan ringkas. Hal ini menjadikan software ini sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan akademik maupun profesional. Jadi kalaupun nanti di dunia kerja masih bisa Ananda gunakan kalau Ananda bekerja di tempat yang masih berhubungan dengan statistika dan matematika. Kemudian salah satu keunggulan utama dari POMQM adalah kemampuannya untuk menyajikan solusi secara visual dan sistematis. Misalnya dalam modul IOQ atau Economic Order Quantity, pengguna cukup memasukkan data permintaan, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan, lalu sistem akan menghitung jumlah pemesanan optimal dan frekuensi pemesanan. Dan dalam modul PER atau CPM, software ini dapat menggambarkan jaringan proyek, menghitung waktu tercepat dan terlama penyelesaian proyek, serta
mengidentifikasi jalur kritis secara otomatis. Versi 5.2 dari POM-QM mempertahankan kompatibilitas dengan versi-versi sebelumnya seperti 3.2 dan 4.0, sehingga pengguna lama tetap dapat mengakses file dan proyek yang telah dibuat. Jika Ananda misalkan eh, prosesor laptopnya itu eh apa namanya, nggak terlalu kencang, misalkan kayak Intel Celeron gitu ya, atau kalau Intel Atom memang nggak bisa ya, minimal Intel Celeron. Nah, itu gunakanlah yang installnya yang POM-QM 3.2. Nah, kalau sudah Intel Core i3, i5, i7, Ultra 7 itu bisa ya 5.2. Kalau misalkan Ananda pakainya Celeron, disarankan yang 3 aja, atau yang misalkan AMD juga, AMD-nya AMD yang mana gitu ya. Kalau misalkan yang agak lambat, Ananda pilihlah yang 3.2 atau 4. Masih ada kok, masih bisa diinstal juga versi ini. Karena eh, setidaknya nggak bikin berat ya. Kalau dipaksakan 5.2 prosesornya Intel Celeron, mungkin akan lambat jadinya laptop Ananda ya. Mungkin itu aja. Cuma kayaknya nggak ada versi terbaru lagi. Beberapa tahun yang lalu juga versi 5 ya. Sekarang masih 5.2. Jadi belum ada 6 kalau nggak salah tuh POM-QM ini ya. Sehingga di sini software ini mendukung pengajaran berbasis proyek dan berbasis kasus, yang mana untuk pembelajaran kali ini Ibu akan lebih banyak menyodorkan kasus-kasus dengan probabilitas tentunya, karena proses stokastik ini probabilistik banget ya Ananda. Jadi bukan penggunaan matriks di sini adalah matriks probabilitas atau matriks peluang. Lebih tepatnya, lebih spesifiknya matriks peluang transisi. Dan itu berbeda dengan matriks yang Anda pelajari di aljabar linier, yaitu matriks yang deterministik. Nah, di mana mahasiswa dapat mengembangkan solusi nyata untuk kasus bisnis atau produksi menggunakan pendekatan kuantitatif yang terstruktur. Jadi, memang kebanyakan proses stokastik ini penerapannya itu lebih ke ekonomi ya, bisnis. Makanya di sini juga akan Ibu integrasikan dengan statistika partnership untuk semakin kita apa namanya, melangkah ke depan, itu pertemuan 3, 4 dan seterusnya, itu kita akan semakin terintegrasi eh, dalam ke skill statistika partnership yang perlu Anda kembangkan dalam diri Anda semua, dan diharapkan dengan mempelajari berbagai kasus-kasus yang berbasis probabilistik ini, Ananda diharapkan dapat nantinya, jika bisa menyelesaikannya dengan baik, Ananda dapat meningkatkan resiliensi Ananda semua dalam analisis kuantitatif. Dalam konteks pendidikan, POM-QM 5.2 sangat membantu mahasiswa untuk memahami konsep-konsep abstrak seperti optimasi, prediksi. Di sini yang lebih cenderungnya untuk proses stokastik itu lebih ke prediksi ya. Kemudian analisis keputusan dan pengendalian kualitas. Dengan simulasi langsung dan hasil yang cepat, mahasiswa dapat melihat dampak dari perubahan parameter terhadap hasil analisis, sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif dan aplikatif. Kemudian kita masuk ke Markov analysis dalam proses stokastik berbantuan POM-QM 5.2. Jadi di sini kita dalam penggunaan POM-QM ini sejatinya menghitung peluang transisi, langkah-langkah ya, transisi itu langkah dari matriks peluangnya nanti, dan rantai Markov steady state. Jadi kita akan mendapatkan kondisi steady state-nya dari si rantai Markov tadi. Nah, ini sebetulnya pernah ada kasus ya, waktu yang Ibu pelajari waktu Ibu kuliah dulu, bahwa ada penjudi dan bandar ya. Jadi pada titik tertentu pasti penjudi itu semenang-menang apapun dia akan kalah, bangkrut gitu ya. Makanya penjudi ya di sini ya. Makanya ya tidak Ibu sarankan Ananda semua itu judol ya, karena secara teori menggunakan rantai Markov dalam proses stokastik dibuktikan sepintar-pintarnya penjudi itu pada langkah ke 50-an ke atas itu dia bangkrut gitu ya. Itu sepintar-pintarnya. Tapi kalau misalkan dia eh apa namanya, dalam beberapa langkah sudah kalah ya, berarti dia kan nggak pintar berjudi ya.
Dan ibu juga tidak berharap Ananda menjadi pintar berjudi dengan ini. Maksudnya dengan kita kan nggak perlu ya melakukan sesuatu untuk membuktikan teori tertentu jika sudah ada yang lebih dulu membuktikan gitu. Ngapain lagi kita buktikan ulang gitu kan? Kecuali kalau kita punya hipotesis yang berbeda, misalkan bandar akan bangkrut di eh, angka keberapa gitu. Nah itu oke gitu itu. Jarang sekali bandar itu bangkrut, dia pasti menang gitu. Nggak bangkrut-bangkrut, yang bangkrut itu penjudinya ya. Makanya kemarin sayang sekali ada yang bisa ngehack itu tapi ditangkap ya Nanda, karena sebetulnya perjudian itu adalah bentuk ketidakadilan. Karena bandar makin kaya, penjudi makin bangkrut gitu. Jadi di sini makanya mungkin dalam semua agama melarang perjudian ya. Tapi yang kita herankan sekarang ini seolah-olah judi online itu dianggap kondisi normal, bahwa masyarakat itu hampir semuanya itu judol gitu. Nah, itu sangat disayangkan sekali Ananda. Ibu harap Ananda tidak ya, karena Ananda anak matematika tahu ya bahwa apalagi setelah mempelajari proses stokastik ini tahu bahwa gambling banget, probabilistik banget, dan kita kalau memang niat banget mau memenangkan dapat duit dari perjudian, ya Ananda kayak yang di film-film itu, Ananda punya tim, terus apa ikut yang versi yang ini benar-benar kayak kompetisinya gitu ya, tapi itu juga ada kezoliman juga di situ. Ketika menang pun penjudi itu zolim gitu ya. Jadi maksudnya ketika menang pun penjudi ini tuh tadi merugikan orang lain. Jadi sebaiknya tuh nggak usah Nanda, maksudnya tuh ngapain gitu, banyak loh pekerjaan lain yang halal yang seru gitu. Memang judi kayaknya seru gitu ya, gambling pas menang itu ada euforia, wow gitu ya, maksudnya tuh pas menang itu kayaknya happy banget, terus habis itu pas kalah itu down banget gitu ya. Jadi di situ ada fluktuasi perasaan juga ya bermain ya. Makanya jangan nyemplung. Ketika nyemplung Ananda itu di situ banyak akan teraduk perasaan Ananda gitu ya. Bagi yang sudah pernah mungkin tahulah rasanya, dan bagi yang belum pernah janganlah dicoba, karena eh, belum ada, walaupun ada misalkan dia kaya habis itu bangkrut lagi dia gitu ya, misalkan menang terus dia pinter, kaya, terus habis itu dia main lagi bangkrut gitu ya. Makanya sebaiknya nggak usah Ananda ya, judi, menipu itu nggak usah lah. Banyak kok masih pekerjaan-pekerjaan baik dan halal gitu ya, dan bermanfaat bagi orang banyak daripada berjudi atau menipu ya. Kemudian dalam konteks proses stokastik, Markov analysis adalah metode analisis yang digunakan untuk mempelajari sistem dinamis yang berubah dari satu keadaan ke keadaan lain secara probabilistik. Ciri khas dari rantai Markov adalah sifat memoryless, yaitu probabilitas berpindah ke keadaan berikutnya hanya bergantung pada keadaan saat ini, bukan pada sejarah sebelumnya. Nah, dalam POM-QM for Windows versi 5.2 ini, pengguna dapat memanfaatkan modul Markov Analysis untuk memodelkan sistem yang terdiri dari sejumlah keadaan atau states dan peluang transisi antar keadaan tersebut. Peluang transisi ini disusun dalam bentuk matriks transisi di mana setiap elemen P, I, J menunjukkan probabilitas berpindah dari keadaan I ke keadaan J dalam satu periode waktu. Oh ya, ini kenapa Ibu buat video ini karena kan ada 3 orang yang tidak hadir di pertemuan satu. Jadi Ibu buat video ini untuk eh, yang tidak hadir agar lebih paham, dan yang hadir pun setelah pertemuan satu itu ada yang nanya-nanya ke Ibu via Japri eh, tentang steady state. Jadi Ibu pikir nggak apa-apa lah Ibu bikin video lagi untuk eh, penggunaan POM-QM-nya ini dan dasar-dasar dari Markov chain-nya ya, atau rantai Markov. Oke. Peluang transisi dalam atau perpindahan peluang atau transisi probabilitas dalam rantai Markov dapat bersifat stasioner. Dengan memasukkan matriks transisi ke dalam POM-QM 5.2, pengguna dapat melakukan iterasi untuk melihat bagaimana distribusi keadaan berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Setelah beberapa iterasi, sistem biasanya akan mencapai kondisi yang disebut sebagai steady state, yaitu distribusi probabilitas antar keadaan yang tidak lagi berubah meskipun proses berlanjut. Nah, ini ada ya, berarti yang kemarin nanya ke Ibu tuh nggak baca yang slide kedua, bacanya slide pertama aja. Slide pertama tentang POM-QM-nya, slide keduanya tentang Markov Analysis.
Oke, kondisi steady state ini sangat penting karena mencerminkan perilaku jangka panjang dari sistem, seperti proporsi pelanggan yang tetap loyal dalam model perilaku konsumen atau probabilitas pasien dalam berbagai kondisi kesehatan dalam studi rumah sakit. Jadi ini nanti akan lebih jelasnya di pertemuan kedua yang akan Ibu berikan materi dasar-dasar dari proses stokastik ya. Kalau ini kan dasar-dasar dari rantai Markov ya. Kalau untuk yang eh, pertemuan kedua itu kita ada contoh langsung kasusnya. Kemudian POM-QM 5.2 mempermudah analisis ini dengan menyediakan antarmuka input data yang intuitif dan hasil output berupa tabel distribusi dan grafik perubahan keadaan. Pengguna cukup memasukkan matriks transisi awal dan distribusi awal, lalu software akan menghitung distribusi untuk setiap periode hingga mencapai steady state. Dengan fitur ini, pengguna dapat mengevaluasi stabilitas sistem, memprediksi tren jangka panjang, dan mengambil keputusan berbasis data probabilistik. Markov analysis dalam PEM sangat berguna dalam berbagai bidang seperti manajemen operasional, pemasaran, kesehatan, dan rekayasa sistem, terutama ketika sistem yang dianalisis bersifat dinamis dan tidak deterministik. Jadi itu perbedaan antara matematika dan statistika itu di eh, dasar-dasarnya sama ya, kayak kita harus paham kalkulus, aljabar linier, dan lain-lain. Nah, ke depan-depannya, ke sini-sininya, itu matematika tetap deterministik, dia apa-apa analisisnya itu pakai matriks determinan gitu ya. Sedangkan untuk statistika itu apa-apa pakai matriks peluang. Jadi yang dilihat pergerakan peluangnya gitu, matriks peluang probabilistik ya. Jadi perbedaannya itu, statistika ini kan anak dari matematika ya, dan berbasis probabilitas. Oke, ini tampilan ketika Ananda belum install ya. Yang belum install coba buka KeyEn for Windows softwareinformer.com. Kita pilih yang 5.2 tadi seperti Ibu sampaikan, kalau misalkan kuat laptopnya 5.2 itu yang maksimal yang terbaru. Jika Ananda misalkan laptopnya kurang cepat prosesornya, pilih yang lebih rendah versinya. Setelah itu install, proses penginstalan gitu ya. Kemudian kalau sudah klik finish, kemudian tampilannya langsung ada muncul ya di sini ya, KM for Windows V5. Nah, pas kita buka langsung seperti ini, ada tampilannya. Jadi ini sejak 2017 nggak ada lagi nih yang ini ya, perbaruan lagi ya. Kemudian kita masuk. Nah, ini yang berwarna merah adalah Markov analysis. Ketika kita klik Markov analysis, maka akan muncul tampilan seperti ini, dialog box-nya. Maka kita pilih saja karena kita latihan satu ya, state 1, state 2, state 3. Jadi kan di sini boleh nih kalau mau order matriksnya itu ABCDE, 1, 2, 3, 4, 5, atau bulan Januari, Februari, Maret. Biasanya kalau Januari, Februari, Maret, misalkan kita memprediksi curah hujan, memprediksi harga ya, itu bisa ya, harga bahan pokok atau apa seperti yang di pertemuan satu Ibu share contoh prediksi harga cabai rawit hijau yang dilakukan oleh kakak kelasnya untuk bimbingan Ibu. Deskripsinya dia memprediksi bahan pokok sebenarnya ada 5, tapi untuk artikelnya dia cuma mengambil yang cabai rawit hijau saja. Oke, kalau sudah, nah di sini tulislah di title-nya itu latihan satu, kemudian number of states-nya 3. Kita coba aja dulu matriksnya 3 kali 3 ya, Ananda. Untuk matriks peluang transisinya. Ini untuk pembelajaran awal. Sebetulnya kalau untuk yang teoritisnya, Ibu kasih yang 2 kali 2 malah ya. Yang lebih simpel, biar lebih tertangkap. Dan di sini perlu Ananda ingat jumlah peluang itu adalah 1. Jadi matriks ini nanti barisnya itu tidak boleh lebih dari 1. Jumlahnya harus 1 ya. Oke, seperti contoh ini. Ini sebelum diisi, masih nol semua. Di sini ada kolom yang pertama ini initial state. Sebenarnya penulisannya nggak gini ya, karena perkalian. Jadi dia itu sebetulnya transpose dalam bentuk baris ya, initial state ini. Kemudian ada state 1, state 2, state 3. Boleh juga di bahasa Indonesia kan jadi status ini ya, status 1, status 2, status 3 ya. Jadi ini masih kosong, belum di entry. Ketika datanya sudah kita entry, nah ini perhatikan ini bukan 127 ya, tapi 0,1. Nah, initial state di sini kita isi 100. Kemudian state 1 itu
eh, 0,1, kemudian kolom berikutnya itu 0,2, 0,7. Penulisannya baku sekali, eh, pakai titik ya. Jadi nolnya tidak dituliskan. Ini sebenarnya adalah 0,1 Ananda. Kemudian di state 2 itu 0,2, di state 3 itu 0,7. Kemudian eh, berikutnya, baris berikutnya 0,8, 0,1, 0,1. Baris berikutnya 0,1, 0,5, 0,4. Yang mana kalau tiap baris dijumlahkan itu jumlahnya 1. Sesuai dengan teori peluang bahwa jumlah peluang itu 1 ya. Kemudian, kemudian kita bebas nih mau iterasinya atau number of transitionnya, jumlah transisi itu kita mau cek berapa nih ya. Karena kan kita mau melangkahkan si matriks ini berapa kali Ananda, itu maksudnya. Nah, karena kita mau mencari kondisi steady state tadi yang di mana kondisi di mana matriks peluang transisi ini tidak berubah lagi nih peluangnya di tiap sel ya. Nah, itu kita nggak tahu berapa langkah sih si matriks ini akan steady state gitu ya, akan berada pada kondisi steady state gitu. Makanya boleh bebas sih sebenarnya. Ananda mau tulis di sini 50, mau 20. Ini kan Ibu karena berpikirnya bisa jadi dia steady state-nya di 30 atau 31 ya. Jadi Ibu tulisnya 35 gitu. Nah, tapi ketika kita jalankan, kan kalau kalau sudah ya tinggal di klik solve. Kalau Ananda gagal berarti ada peluang yang lebih dari satu atau Ananda lupa bikin titik ya. Karena kan titik ini menunjukkan koma maksudnya untuk desimal 0,1, 0,2, titik 1, titik 2, titik 7 itu artinya 0,1, 0,2, 0,7 dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah di solve problem, akan muncul hasilnya seperti ini Ananda, yang mana solutionsnya dari POMKM ada Markov analysis result, multiplication-nya atau perkalian matriksnya yang berupa langkah dari peluang transisinya. Dan yang ketiga ada state analysis-nya. Jadi untuk Markov analysis result-nya, nah, di sini ada sudah ini ya, eh apa namanya? Yang ini yang kondisi sudah steady state-nya ke 35 ini ya. Kalau kita mau lihat yang multiplication-nya, nah maka ini adalah langkah pertama, kedua, periode satu, periode 2, periode 3, periode 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, dan seterusnya. Ibu langkah, eh, ibu lanjut, ibu lompatin ya, maksudnya ibu skip, langsung masuk ke periode 34, 35. Ini sudah stabil yang mana tadi ini di 35 itu adalah hasil yang ditunjukkan pada Markov analysis result. Nah, di sini kenapa Ibu skip? Karena di periode di 13 itu udah tetap Ananda. Coba lihat ya. Udah stabil sebenarnya di 13 ini, sudah bisa dikatakan stabil walaupun berpindah ini ya. 0,3043 itu bisa kita abaikan. Atau kalau kita mau amannya, eh, bisa kita buat di di langkah ke-16 itu kondisi steady state. Karena di sini ada perpindahan masih nih state 1 ya. Yang lain udah tetap nih, yang belum stabil itu state 1 ya. Di sini 3044, 0,3044, 0,3044. Sebenarnya kalau dibulatin sama. Cuma ketika dia masih belum, masih apa namanya? Masih ada perubahan, belum steady state itu namanya ya. Cuma kalau dibulatin udah sebenarnya ini di 13 tuh udah steady state dia gitu ya. Kalau mau lebih teliti lagi peluangnya di 4 angka di belakang koma, maka lanjut lagi sampai 16 atau 17 gitu. Tapi untuk memberikan kesimpulan, kalau kita melakukan secara manual, kalau ini kan software bisa kita cek lagi. Kalau manual itu kan Anda melakukan perkalian tanpa bantuan Excel ini ya, manual ya, emang pakai brand brand step gitu ya. Maksudnya itu emang ada kotret tulis gitu di kotret gitu ya. Itu mungkin di 13 melihat kayak gini ketika udah dibulatin sama ya udah stop gitu. Karena kita melakukannya secara manual kotret brand step ya, makanya pakai langkah otak kita sendiri ya. Nah, kalau Excel kan juga berbantuan Excel itu juga itu walaupun kesannya lebih manual dibanding software itu nggak bisa dibilang manual gitu. Karena Excel juga apa namanya untuk membantu memudahkan langkah
brain step tadi ya, langkah-langkah dari otak kita berpikir gitu. Nah, jadi kalau kita mau eh, kita manual itu ya udah di 13 sudah cukup sih sebenarnya. Dengan catatan ya pembulatan gitu. Tapi kalau misalkan pakai software ini bisa ke 16, langkah ke 16. Cuma itu nggak Ananda di ujian nggak akan disalahin, maksudnya mau menyimpulkan bahwa di 13 itu steady state sama yang menyimpulkan di 16 steady state ya semuanya itu dibetulin gitu. Betul kok gitu. Cuma yang sampai 16 manual gitu ya dianggap rajin itu aja palingan ya. Oke, mungkin itu dari Ibu. Ibu harap penjelasannya cukup jelas, Ananda. Jadi intinya ini penentuan jumlah transisi untuk di Pongki M-nya itu bebas aja, mau berapa gitu ya. Anda mau 30, mau 25 gitu boleh. Mau 50 pun nggak apa-apa. Yang mana nanti kita bisa cek di mana sih dia apa namanya, di langkah keberapa sih dia udah tetap aja gitu. Sama sampai ke, misalnya kita mau 60 nih buat di sini. Nah, di mana dia yang tidak berubah-berubah lagi si peluang di tiap selnya itu sampai ke 60 tadi ya, di bebas. Mungkin itu jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di pertemuan dua setelah ini dan bisa juga di grup. Mungkin itu dari Ibu. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi jelang siang. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.